Berbahagialah kalian para kaum tangan gede, karena setelah sekian lama ada brand lokal yang mau ngeluarin mouse gede lagi cuy. Ini adalah My Neighbor Keyboard Gozo, sebuah mouse gaming flagship dari brand MYNK atau My Neighbor Keyboard yang baru banget rilis, dan di sini gue punya kesempatan buat ngebahas mouse yang murah dan mantep yang satu ini. Kalau kalian nyadar, sejak Rexus Daxa R4 Gen 2 tuh semua mouse flagship brand lokal yang rilis itu ukurannya bisa dibilang kecil semua, alias lebih cocoknya sama kaum tangan kecil. Tapi di sini MYNK berani buat beda dari yang lain karena dia keluarin mouse yang lebih gede, lebih panjang, dan kelihatannya cocok banget sama orang-orang yang punya tangan gede atau yang suka pakai palm grip untuk megang mouse. Jadi, penasaran sama mouse yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan yang lagi gue pegang sekarang ini adalah mouse Gozo dari MYNK. Sebelumnya buat kalian yang masih nggak tahu MYNK atau My Neighbor Keyboard itu siapa, basically mereka adalah brand lokal yang terbilang baru ya, dan selama ini berspesialisasi di ranah mechanical keyboard dan aksesorisnya. Tapi di sini kelihatannya mereka tuh kayak pengen expand market mereka gitu ya, dari yang cuma mechanical keyboard doang ke mouse gaming juga, dan ini adalah mouse pertama dari mereka. Dan langsung ke ranah flagship cuy. Kagak nanggung-nanggung anjir. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas mouse-nya lebih dalam, gue mau bahas soal paket pembeliannya dulu. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat unit mouse-nya beserta beberapa aksesoris kayak kabel Type-C, USB receiver buat dongle wireless, sama extra mouse fit buat ganti mouse fit bawaan kalau udah haus. Selain itu, kalian juga bakal dapat user manual yang sekaligus kartu garansinya. Gue mau apresiasi juga nih ya untuk packagingnya, karena secara desain dan experience tuh mantep banget sih. Serasa lagi unboxing mouse mahal cuy. Oh iya, si Gozo ini juga punya aksesoris tambahan yang dijual terpisah ya, yaitu ada grip tape sama glass mouse fit yang semuanya bisa dibeli di marketplace-nya MYNK. Oke, jadi secara fisik bisa dilihat di sini kalau si Gozo ini punya shape ambidextrous yang artinya simetris kiri kanannya dan punya dimensi yang cukup besar dan panjang. Kalau dibandingin sama mouse lain kayak Vortex Series Inno X1, dia lebih panjang dan malah hampir sepanjang Rexus RK3 yang mana panjangnya itu kurang lebih hampir sama Daxa R4 Gen 2. Tapi memang untuk punuknya, si Gozo ini punya punuk yang bisa dibilang cukup landai, jadi nggak terlalu agresif di telapak tangan dan jadinya bisa kasih kita fleksibilitas buat gonta-ganti grip pas megang mouse-nya. Untuk finishing mouse-nya tuh kerasa smooth ya, bahkan mungkin bisa dibilang smooth banget. Jadi ya buat kalian yang mungkin tangannya gampang keringetan atau berminyak, ada baiknya buat pakai grip tape di mouse ini. Untuk tombolnya lengkap, ada dua side button yang cukup tactile di sebelah kiri mouse-nya. Ada DPI button juga di bagian atas mouse-nya yang bisa buat gonta-ganti DPI bawaan. Dan untuk klik kiri kanannya itu pakai switch Huano Micro dengan lifetime 80 juta klik. Dan kalau dibandingin sama KLG M8, dia punya suara tuh cukup kalem sih. Cuman di sini perlu dicatat kalau switch-nya tuh agak berat kalau dikliknya deket bagian tengah mouse-nya. Dan mungkin akan butuh pembiasaan untuk ini buat kalian yang udah biasa pakai mouse kecil untuk jadi daily driver kayak gua. Untuk scroll wheel-nya dia juga udah pakai encoder TTC Gold, dan yes, karena gua juga selama ini pakai mouse yang pakai encoder scroll wheel-nya TTC Gold, udah cukup tactile dan enak buat keperluan gaming ataupun sehari-hari. Nah, untuk bagian bawah mouse-nya di sini tuh gue suka banget karena dia tuh bener-bener cakep banget secara desain. Nggak ada lobang-lobang sama sekali selain si lobang sensornya, tapi hal ini juga nggak gitu pengaruh ke dia punya bobot yang mantap juga. Selain itu di bagian bawah mouse-nya juga ada dedicated dongle holder yang ada tutupnya, jadi lebih enak kalau mouse-nya mau dibawa-bawa atau disimpan. Untuk mouse fit-nya dia pakai PTFE yang cukup tebel, tapi kalaupun akhirnya haus juga ada replacement-nya. Overall secara desain bener-bener elegan, minimalis, pokoknya enak banget sih buat dipandang. Dan untuk gue pribadi, gue suka banget sih sama desain mouse-nya. Nah, tadi kan gue ngomongin soal bobot ya. Dia punya bobot tuh ada di 59 gram yang sebenarnya agak aneh. Karena menurut MYNK, beratnya tuh 63 gram karena nama Gozo-nya itu diambil dari angka 63 itu. Tapi ya justru bagus sih, karena rasanya bobot mouse di bawah 60 gram tuh udah jadi must have gitu ya buat mouse-mouse flagship zaman sekarang. Untuk weight distribution-nya sih serasa pemakaian gue pribadi cukup even, gak kerasa lebih berat di bagian tertentu. Pokoknya overall untuk flicking dan tracking tuh udah enak banget. Nah, untuk sensornya dia juga udah pakai sensor paling flagship saat ini, yaitu Pixar PAW3395. Dia punya polling rate juga udah up to 1000 Hz. Jadi intinya secara spek udah nggak perlu khawatir lagi lah ya soal mouse ini. Paling di sini justru yang perlu dicatat tuh lebih ke kecocokan bentuk sama ukuran mouse-nya sama tangan kalian masing-masing. Apakah tangan kalian itu gede atau kecil, lebih suka pakai
pakai grip style apa, sebelumnya udah biasa pakai mouse apa. Pokoknya faktor-faktor itu tuh justru sama pentingnya sama spek-spek yang dimiliki sama sebuah mouse gitu ya kalau menurut gue. Jadi ya nggak semata-mata lihat spek doang, speknya bagus gitu misalnya, tapi pas udah beli dan ternyata nggak cocok sama tangan, ya sayang aja gitu. Jadi sebelum gue kasih opini pribadi gue dan review pemakaian gue pribadi terhadap si mouse MYNK Gozo ini, gue mau kasih tau dulu ke kalian kalau harga dari mouse MYNK Gozo ini tuh ada di cuma 559.000 doang cuy. Gue cukup kagum ya, karena dengan desain dan spek kayak gini, dan untuk menjadi mouse pertama dari brand MYNK, mereka langsung bisa kasih harga yang bersaing sama mouse-mouse lain kayak Vortex Series, Press Play, Ajas, pokoknya mouse-mouse 500 ribuan yang emang speknya tuh udah gila gitu ya. Dan menurut gue si Gozo ini justru jauh lebih menarik untuk gue bahas daripada si Vortex Series Inno X2 yang sama-sama baru rilis juga. Karena ya si Inno X2 tuh nggak jauh beda gitu sama si Inno X1. Dan gue tuh setuju banget sama pernyataannya si Ocha ya. Kalau misalnya bakal ada si Inno X2, ya ngapain ada si Inno X1? Oke, jadi untuk pemakaian pribadi gue selama kurang lebih 4 harian, tanpa pakai grip tape ataupun ganti mouse fit, gue bisa bilang kalau walaupun si Gozo ini shape-nya terbilang kegedean buat tangan gue, surprisingly gue sangat nyaman sama gripnya karena punuknya tuh nggak terlalu agresif. Bentuknya yang sedemikian rupa mungkin bikin mouse Gozo ini cocok buat semua grip ya. Dari mulai claw grip, fingertip grip, sampai palm grip tergantung ukuran tangan dan preferensi masing-masing pemakainya. Dan itu karena shape dari mouse-nya cukup universal dan nggak ada lengkungan-lengkungan yang terlalu agresif, yang bikin mouse ini tuh bener-bener cocok buat semua orang dengan sedikit adaptasi. Dan karena surface fitnya yang luas, bikin gliding dari mouse ini kerasa smooth banget dengan fit bawaannya. Dan kalau mau glidingnya lebih ekstrim lagi, fitnya tuh bisa diganti sama glass fitnya si Gozo. Paling ya perlu dicatat kalau dengan pakai glass fit, pasti harus adaptasi lagi dan mungkin bisa dikomplement dengan dashmate yang lebih ke arah kontrol. Dan setelah gue pakai buat Valorant dan Osu, gue pribadi bahkan bisa bilang kalau walaupun ukuran tangan gue kecil, gue jauh lebih nyaman pakai Gozo daripada pakai Vortex Series Inno X1. Oh ya, gue lupa ya, jadi untuk softwarenya kurang lebih sama mouse-mouse lokal flagship lain. Jadi bisa buat atur DPI, polling rate, LOD, dan sebagainya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk beli si MYNK Gozo ini, untuk link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan gue akan sangat appreciate kalau misalnya kalian pakai link gue, karena secara langsung kalian udah bantuin channel gue. Jadi kurang lebih kayak gitu aja untuk review singkat gue terhadap MYNK Gozo ya, mouse pertama dari MYNK. Semoga untuk mouse-mouse selanjutnya mereka bisa lebih bagus lagi, walaupun yang ini juga udah bagus. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian semua, terutama yang lagi emang nyari mouse dengan ukuran yang lebih gede gitu ya, untuk tangan yang lebih gede gitu kan. Semoga dengan video ini tuh kalian bisa teracuni gitu. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget ya udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.